Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik ya. Ya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini mendapat berkah dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita. Nah, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan Dwi Jaya memimpin doa. Baik, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dengan khusyuk. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu mau absen dulu ya, mau mengecek kehadiran kalian. Ya, Nih, Citra Asmara Dewi hadir? Hadir, Bu. Eminawati? Hadir, Bu. Dwi Jaya? Hadir, Bu. Yang nggak hadir hari ini siapa? Dwi Jaya? Semuanya hadir, Bu. Semuanya hadir, oke. Kita lanjut ke pembelajaran ya. Nah, Ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menampilkan sebuah video yang akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan anak-anak simak dengan baik apa yang ada di video ini ya. Peran seorang koki sangatlah penting. Selain jago masak, para koki juga dibekali kemampuan yang luar biasa. Salah satunya dalam hal memotong bahan-bahan yang biasa diperlukan buat memasak. Seperti apa saja sih? Berikut skill memotong koki tingkat dewa. Super cepat. Soal kemampuan Master Chef yang satu ini sih nggak perlu diragukan lagi, soalnya ia mampu memotong tomat dengan kecepatan super duper cepat. Apalagi si pembuat pizza super lezat ini, cara motongnya sampai menggunakan 2 pisau loh. Atau yang ini nih, nggak kalah cepatnya juga. Tapi ngomongin soal kecepatan memotong sih, ada nih pemegang rekor dunia memotong ikan bernama Gordon Ramsay. Diketahui saat memotong seekor ikan berukuran besar itu, dia hanya membutuhkan waktu 1 menit saja. Waduh, nggak takut keiris tuh. Super tipis. Akhir bulan isi dompet biasanya menipis kan? Macam cara memotong koki yang satu ini. Tipis banget. Lihat aja tuh. Kalau yang ini saking tipisnya motong buah sangkis, pisaunya aja masih kelihatan tuh. Atau yang ini saat memotong kentang. Sambil menutup mata. Koki yang satu ini sih kemampuannya luar biasa banget. Sambil menutup mata, ia mampu loh melakukan potongan pada sebatang mentimun. Atau saat mengiris-ngiris sushi lezat ini. Beralas balon. Biasanya sih balon banyak menghiasi acara pesta ulang tahun. Tapi ada koki asal China yang menjadikan sebuah balon menjadi alas buat motong makanan nih. Coba deh perhatiin. Dengan penuh kehati-hatian, sang koki berhasil tuh nunjukin skillnya. Emang di sana nggak ada talenan ya? Membuat bentuk daun. Kalau yang satu ini sih beda lagi nih. Seorang pembuat roti ini mampu mengukir adonan roti berbentuk daun-daun sebelum roti tersebut dimasukkan ke dalam panggangan. Hasilnya pun sungguh sangat indah. Wah, boleh juga nih. Mengukir buah-buahan. Koki nggak hanya jago racik bumbu-bumbu untuk membuat makanan menjadi super enak, tapi bisa juga loh sekaligus menjadi seorang seniman, macam mengukir buah semangka ini. Lihat aja tuh, dengan pisau khusus, bagian per bagian diukir dengan sangat terampil, hingga hasil akhirnya menyerupai kembang. Yang ini sih nggak kalah gokilnya juga, sampai-sampai bentuk tengkorak manusia loh. Wah, ini sih skillnya kebangetan banget ya. Oke, nah anak-anak semua sudah menonton video tadi kan?
Nah, sekarang Sudah, Bu. sudah bagus. Sekarang Ibu mau tanya. Ibu mau cek apakah kalian benar-benar menyimak video tadi atau tidak. Coba Dwi Jaya jelaskan apa yang ada di video tadi. Tadi di video yang Ibu tampilkan menunjukkan adanya seorang chef yang sedang memotong-motong menggunakan pisau, Bu. Ya, benar Dwi Jaya. Nah, sekarang dari video yang kata Dwi Jaya tadi menunjukkan chef yang mempunyai keahlian dalam memotong-motong. Nah, Ibu mau tanya nih, coba ke siapa? Ke Emina. Nah, kira-kira materi konsep fisika apa yang berhubungan dengan chef yang motong-motong tadi? Bidang miring, Bu. Nah, bagus. Betul. Jadi betul apa yang disampaikan Amina bahwa konsep fisika yang diterapkan oleh chef tadi yang menggunakan pisau itu dalam melakukan pekerjaannya itu adalah menggunakan salah satu konsep fisika, yaitu konsep dari bidang miring. Nah, itulah kenapa hari ini kita akan membahas mengenai bidang miring. Ibu share screen dulu ya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Masih loading, Bu. Si loading ya. Ya, Bu. Sudah Sekarang terlihat, sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ya. Nah, jadi konsep fisika yang terdapat pada tayangan video tadi benar seperti yang disampaikan Eminawati adalah konsep dari bidang miring. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana dan khususnya yang akan kita bahas adalah mengenai bidang miring. Nah, seperti yang ditampilkan pada video tadi adalah orang yang menggunakan pisau untuk memotong-motong, baik itu memotong daging, memotong sayuran, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, pada gambar yang Ibu tunjukkan ini, nah itu kalau kita perhatikan itu pisau itu ada sisi miringnya yang sering diasah itu. Nah, sisi miring ini, yaitu sisi tajamnya, digunakan untuk memotong-motong yang kita gunakan dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana dan khususnya topik yang akan kita bahas secara mendalam yaitu mengenai bidang miring. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana bidang miring melalui fenomena yang diberikan. Lalu tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh bidang miring melalui pengamatan gambar dan video. Juga peserta didik dapat memahami keuntungan mekanik pada bidang miring melalui kegiatan percobaan. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah peserta didik dapat menghitung nilai keuntungan mekanis bidang miring melalui kegiatan percobaan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan persamaan untuk menyimpulkan hubungan keuntungan mekanik dengan perbandingan kuasa dan gaya atau panjang lintasan dan ketinggian. Nah, sekarang mungkin dulu anak-anak sudah pernah belajar mengenai pesawat sederhana. Nah, sekarang Ibu mau tanya apa itu pesawat sederhana. Enggak, silakan kemukakan pendapatnya. Ya, pendapat ini nggak harus benar ya. Yang penting kalian, Ibu mau meningkatkan kemampuan kalian berkomunikasi aja dulu. Bagaimana kalian mengungkapkan apa ide kalian dengan berani. Nggak harus benar kok, karena ini adalah konsepnya belajar. Nah, coba Dwi Jaya, menurut Dwi Jaya pesawat sederhana itu apa sih? Ini Bu, kalau dulu Bapak saya pernah bilang, ini pesawat sederhana adalah alat-alat sederhana yang membantu memudahkan pekerjaan manusia, Bu. Ya, betul Dwi Jaya. Nah, betul yang disampaikan Dwi itu bahwa pesawat sederhana itu adalah alat-alat sederhana yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia. Next slide. Nah, betul.
Jadi pesawat sederhana adalah peralatan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sama yang seperti yang disampaikan Dwi tadi kan. Nah, kenapa disebut dengan pesawat sederhana? Jadi kenapa pesawat sederhana itu disebut dengan pesawat sederhana? Itu karena kesederhanaan dalam penggunaannya. Jadi karena konsepnya yang begitu simpel, begitu sederhana, jadi alat-alat tersebut dinamakan sebagai pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini dibedakan menjadi 4 anak-anak. Yang pertama itu ada tuas, yang kedua ada katrol, terus yang ketiga ada roda berporos, dan ada juga yang disebut dengan bidang miring. Nah, ini adalah contoh tuas atau pengungkit. Nah, tuas ini ada 3 jenis, tuas pertama, tuas kedua, dan tuas ketiga. Lalu ini ada katrol. Nah, katrol ini juga sering kita gunakan. Kalau di desa-desa itu kita menggunakan sumur yang dibantu dengan menggunakan katrol kan. Terus ada ini roda berporos. Nah, roda berporos ini juga sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti kayak di motor, di mobil, di sepeda. Nah, itu menggunakan roda berporos. Nah, ini adalah contoh dari bidang miring. Nah, hari ini kita khusus akan membahas mengenai bidang miring ini. Nah, lalu karena kita khusus membahas apa itu bidang miring, maka pertanyaan yang terbersit kemudian selanjutnya adalah apa sih bidang miring itu? Nah, jadi bidang miring itu sesuai dengan namanya ya. Bidang miring adalah jalur atau permukaan yang landai atau miring yang digunakan untuk memperkecil gaya yang kita keluarkan. Nah, kayak di gambar ini contohnya pada di tangga, ini kita menggunakan konsep bidang miring juga. Juga saat orang mengangkut barang-barang ke truk kemas atau peti kemas kayak gitu. Nah, jadi digunakan bidang miring untuk mempermudah pekerjaan. Juga dalam kegiatan pertukangan misalnya. Nah, kita menggunakan sekrup, menggunakan alat-alat tajam. Nah, seperti ini. Nah, itu menggunakan konsep dari bidang miring juga. Nah, ini Ibu mau coba kalian menyebutkan satu saja contoh aplikasi bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada yang bisa menyebutkan satu contoh aplikasi bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Dwi kayaknya mau jawab tadi, udah mikir tadi, coba. Iya, Bu. Ya. Contoh dari bidang miring di rumah saya mungkin, Bu, pisau, Bu. Ya, betul, pisau. Nah, jadi pisau ini mungkin salah satu aplikasi bidang miring yang paling umum kita gunakan ya, apalagi ibu-ibu nih. Apalagi ibu sering kan menggunakan pisau untuk masak-masak, untuk kegiatan sehari-hari. Betul banget, Dwi. Nah, jadi selain yang disebutkan Dwi tadi, sebenarnya ada berbagai macam alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep dari bidang miring ini. Nah, contohnya nih kayak anak ini nih menggunakan bidang miring untuk memindahkan alat-alat yang berat. Nah, bidang miring ini bisa digunakan biar pekerjaan terasa lebih ringan. Lalu ada paku. Paku ini ujungnya lancip dengan menggunakan konsep dari bidang miring. Juga ada tangga ada sekrup juga. Ternyata sekrup ini menggunakan konsep dari bidang miring juga nih. Ada pahat nih. Terus ada juga kapak, pisau, juga mata bor. Nah, semuanya ini menggunakan konsep dari bidang miring. Nah, ada beberapa komponen pada bidang miring ini kalau kita kaitkan dengan konsep fisika ya anak-anak. Nah, komponen yang pertama itu adalah panjang bidang miring. Panjang bidang miring itu yang mana sih? Jadi panjang bidang miring itu adalah ini anak-anak. Nah, dari titik awal bidang miring sampai ke ujung ini kita sebut dengan panjang bidang miring. Nah, kalau di satuan internasional itu kita menggunakan satuannya meter. Terus ada gaya yang diberikan. Nah, kayak anak-anak tadi kan mendorong drum
dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi menggunakan bidang miring. Nah, itu pasti ada gaya dorong yang diberikan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai F gaya. Nah, lalu ada juga gaya berat benda. Nah, gaya berat benda ini adalah gaya yang dihasilkan karena berat benda itu sendiri. Nah, juga ada sudut antara panjang bidang miring dan juga lantai. Nah, ini juga kita sebut sebagai besar sudut. Nah, rumus untuk bidang miring sendiri itu adalah F sama dengan W dikali H per S. Nah, di mana F ini adalah gaya yang diberikan, bisa gaya dorong, gaya tarik, juga bisa. Nah, sedangkan W itu adalah berat benda yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya tadi. Nah, juga ada H. H ini tinggi bidang miring. Juga ada S atau panjang bidang miring. Jadi, gaya yang diberikan itu sama dengan berat benda dikali dengan tinggi bidang miring dibagi dengan panjang bidang miring. Nah, selanjutnya kita bakal membahas mengenai keuntungan mekanis bidang miring. Nah, untuk membahas mengenai keuntungan mekanis pada bidang miring ini, Ibu sudah menyiapkan suatu eksperimen untuk kalian lakukan. Nah, ayo melakukan eksperimen. Ini di sini judulnya. Nah, nanti Ibu akan coba jelaskan bagaimana eksperimennya nanti. Bagaimana kalian akan melakukan eksperimennya. Kalian mohon disimak ya. Bagaimana prosedur dalam melakukan percobaannya. Oke, anak-anak, ini adalah Ibu mau menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan eksperimen secara virtual dengan menggunakan Virtual Lab Gizmos. Nah, jadi yang pertama-tama yang anak-anak harus lakukan adalah masuk ke link berikut ini, explorelearning.com /index, nah seperti ini. Atau langsung aja klik di pencariannya Gizmos. Nah, nanti setelah diklik di pencariannya Gizmos, anak-anak langsung login, nanti ada tulisannya login dan bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, maka anak-anak sudah bisa mulai untuk melakukan praktikumnya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan praktikumnya? Nah, berikut ini akan Ibu jelaskan ya. Nah, yang pertama-tama, Ibu akan mengenalkan fitur-fitur yang ada di Gizmos ini. Nah, fitur-fitur yang ada di Gizmos ini yaitu ada yang namanya item. Nah, jadi anak-anak bisa memilih nih item apa yang mau digunakan untuk eksperimennya. Nah, item di sini ada blueberry, peanut, almond, dan juga ada corn, jagung ya. Nah, jadi anak-anak bisa milih nih, misalnya mau pilih tinggal klik aja. Misalnya mau pilih kacang, peanut. Nah, tinggal diklik aja. Diklik bendanya kayak gini. Nah, nanti akan berubah sesuai dengan apa yang anak-anak pilih. Nah, kemudian selain fitur dari select item, ada juga memilih berapa banyak jumlah semut yang mau anak-anak gunakan untuk mendorong itemnya. Nah, kalau mau pilih berapa semutnya, tinggal diklik aja semutnya, lalu di-drag, digeser ke bawah kayak gini. Nah, digeser, mau berapa aja terserah nih, terserah anak-anak, nanti silakan divariasikan bagaimana untuk eksperimennya, mau jumlah semutnya 2, 3, itu silakan divariasikan. Nah, selain itu ada juga anak-anak juga bisa mengatur panjang dari ranting pohon ini atau bidang miring yang bakalan digunakan. Nah, tinggal digeser aja. Ini nilai paling rendahnya adalah 15 cm dan bisa kita geser. Kalau mau dipanjangkan, mau lebih panjang, itu tinggal digeser-geser kayak gini. Tinggal digeser ya. Nanti bakalan panjang. Nah, bakal berubah panjangnya jadi 20, jadi 25, dan 30 cm. Silahkan disesuaikan dengan dari LKPD yang Ibu sudah kirimkan. Nah, juga bisa dipilih nih mau yang ada
gaya gesek atau no friction. Friction itu gaya gesek. Jadi anak-anak silakan pilih yang untuk no friction. Artinya kita nggak menggunakan gaya gesek untuk praktikum virtual lab ini. Nah, juga setelah itu, langkah pertama yang harus anak-anak lakukan adalah memilih itemnya. Misalnya kita pilih corn, kita pilih jagung untuk eksperimennya. Lalu kita pilih 2 semut untuk mendorong itemnya jagung tersebut. Nah, setelah kita pilih, setelah di setel semuanya, nah anak-anak tinggal klik tombol segitiga yang artinya run ini, play ya, run. Nah, kita klik run. Nah nanti semutnya bakalan ngedorong itemnya untuk pindah ke atas sini. Nah, setelah itu, nah anak-anak catat nih hasil dari virtual lab eksperimen yang sudah anak-anak lakukan. Nah, misalnya didapatkan hasil datanya bahwa waktu tempuhnya adalah 3 second. Nanti silakan dicatat di tabelnya. Untuk mengulangi percobaan itu tinggal diklik yang tanda panah melingkar itu, tinggal diklik. Nah, nanti bakalan mengulang lagi. Nah, silakan di-adjust, anak-anak silakan setel untuk ukuran, untuk panjang lintasannya 15 cm, 20 cm, 25. Nah, itu silakan disesuaikan dengan permintaan di LKPD yang sudah Ibu lampirkan. Oke. Selamat mengerjakan eksperimen dan semangat. Nah, jadi Ibu sudah Ibu bagikan di grup WA kelas kita itu untuk pembagian kelompoknya. Jadi sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, silakan kalian melakukan praktikum dengan sesama kelompok kalian. Nanti 10 menit lagi akan Ibu cek bagaimana hasil dari eksperimen yang kalian lakukan. Ibu. Setelah melakukan eksperimen tadi, Ibu mau mengecek nih bagaimana untuk hasil dari eksperimen yang telah kalian lakukan. Nah, coba perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan bagaimana hasil dari eksperimennya. Baik, Bu. Di sini perkenalkan, nama saya Dwi Jaya Wahyudi, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Nah, berikut ini merupakan hasil eksperimen yang kelompok kami lakukan. Pada percobaan ini kami menggunakan blueberry sebagai item percobaan dan 3 ekor semut untuk mendorong blueberry tersebut. Nah, pada percobaan pertama kami menggunakan bidang miring sepanjang 15 cm. Kemudian ketinggian bidang miringnya yaitu 10 cm. Keterangannya di sana benda tidak dapat dipindahkan, waktu tempuhnya tidak ada, keuntungan mekanisnya yaitu 1,5. Kemudian pada percobaan yang kedua, kami menggunakan panjang bidang miring sebesar 20 cm, ketinggian bidang miringnya adalah 10 cm, benda dapat dipindahkan dengan waktu 2,6 second. Keuntungan mekanis dari bidang miringnya adalah 2. Kemudian percobaan yang ketiga, kami menggunakan panjang bidang miring sepanjang 25 cm, ketinggiannya 10 cm, bendanya dapat dipindahkan dengan waktu tempuh 2,52 second. Keuntungan mekanisnya 2,5. Nah, berdasarkan tabel di atas, faktor yang mempengaruhi keuntungan mekanis bidang miring adalah panjang lintasan bidang miring dan ketinggian bidang miring tersebut. Dari kegiatan yang telah dilakukan, apa yang dapat kami simpulkan adalah berdasarkan eksperimen yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa keuntungan mekanis bidang miring berbanding lurus dengan panjang lintasan dan berbanding terbalik dengan ketinggian bidang. Semakin panjang lintasan bidang miring, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar.
Dan sebaliknya, semakin tinggi suatu bidang miring, maka keuntungan mekanisnya akan semakin kecil. Cukup sekian, Bu, penyampaian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, bagus ya. Eksperimen dari kelompok 1 sudah cukup baik. Nah, ini kita simpan dulu. Ya, lanjut ke kelompok 2. Ibu mau dengar bagaimana hasil percobaan dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, perkenalkan saya Citra Asmila Dewi, perwakilan dari kelompok 2. Jadi, eksperimen yang kelompok kami lakukan itu pada percobaan ini kami menggunakan blueberry sebagai item percobaan dan 4 ekor semut untuk mendorong blueberry. Nah, yang pertama itu panjang bidang miringnya itu 15 cm dengan ketinggian bidang miring 10 cm. Benda itu dapat dipindahkan dengan waktu tempuh 1,52 sekon dan keuntungan mekanisnya 1,5 sekon per apa itu deh? Apa itu Be? 1,5 Bae. Oh, 1,5 Be. Oh ya. Yang mana ulang ya? Ulang. Diam guys, diam. Jadi perkenalkan saya Citra Asmila Dewi, perwakilan dari kelompok 2. Berikut ini adalah hasil eksperimen yang sudah kelompok kami lakukan. Jadi pada percobaan ini kami menggunakan blueberry sebagai item percobaan dan 4 ekor semut untuk mendorong blueberry. Nah, yang pertama itu percobaan pertama dengan panjang bidang miring 15 cm dan ketinggian 10 cm. Keterangannya, benda dapat dipindahkan dengan waktu tempuh 1,52 sekon dan keuntungan mekanisnya 1,5. Yang kedua, itu panjang bidang miringnya 20 cm dengan ketinggian 10 cm. Benda dapat dipindahkan dengan waktu tempuh 2,02 sekon. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2. Itu percobaan ketiga dengan panjang bidang miring 25 cm dan ketinggian 10 cm. Benda dapat dipindahkan dalam waktu tempuh 2,52 sekon dan keuntungan mekanisnya 2,5. Nah, jadi dari data tersebut, faktor yang mempengaruhi keuntungan mekanis bidang miring adalah panjang lintasan bidang miring dan ketinggian bidang miring. Nah, dari eksperimen yang telah kami lakukan dapat disimpulkan keuntungan mekanis bidang miring berbanding lurus dengan panjang lintasan dan berbanding terbalik dengan ketinggian bidang. Mungkin itu saja, Bu. Ya, bagus. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil percobaan dan eksperimennya. Terima kasih juga kepada perwakilan dari kelompok 1 tadi, Dwi Jaya dengan Citra ya. Nah, jadi benar apa yang disimpulkan dari kedua kelompok ini, bahwa keuntungan mekanis itu bergantung dengan panjang lintasan dan ketinggian dari bidang miring. Jadi semakin panjang suatu lintasan bidang miring, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Nah, sebaliknya keuntungan mekanis itu berbanding terbalik dengan ketinggian bidang miring. Jadi kalau semakin tinggi suatu bidang miring, maka keuntungan mekanisnya juga akan semakin kecil. Bagus ya, anak-anak semua sudah memahami esensi dari materi kita pada hari ini. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini mengenai konsep dari bidang miring. Ibu lihat kalian semua sudah memahami materi-materi yang Ibu jelaskan hari ini. Eksperimennya juga sudah bagus, sudah sangat baik. Kesimpulan yang didapatkan juga sudah sesuai dengan Ibu harapkan. Dan untuk penugasan, Ibu mau kalian menjelaskan mengenai
penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Cukup kalian jelaskan satu contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dan dibuat semenarik mungkin dalam format video. Ibu tunggu hasilnya minggu depan ya. Ibu. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.